Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan mengenai percobaan arus dan tegangan listrik. Saya Mursalim dan teman saya Gina Safira, Matia Ulan dan Nur Zakia. Baik, adapun tujuan pada praktikum arus dan tegangan listrik ini, yang pertama kita bisa menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan arus dan tegangan listrik ini, yang pertama ada larutan air garam, yang kedua ada sendok perak, yang ketiga ada pensil, yang keempat ada kawat, dan yang kelima ada kertas. Kemudian yang keenam itu ada plastik. Yang ketujuh karet penghapus. Keenam yaitu air keran. Ke Tujuh. 8 salah empat tuh kan ada mistar. Kemudian yang ke-10 ada kayu. Nah, adapun bahan yang alat yang digunakan yaitu ada bola lampu kecil, ada kawat, kabel secukupnya, 2 baterai 5 volt, dan selotip sebagai perekat dan mister sebagai gagah dudukan baterai. Baik, adapun cara kerja yang pertama kita harus menyusun 2 buah baterai seri. Kasih lihatkan gambarnya. Seperti ini, ada 2 baterai, ada 1 dan 2. Nah, yang kedua, hubungkan kabel merah pada kutub A dan kabel hitam pada kutub B. Seperti pada video. Oke. Yang ketiga, baca Zakia. Yaitu salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu menyala menandakan adanya aliran listrik. Kemudian yang keempat, besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Nah, dan yang terakhir, susunlah rangkaian seperti pada gambar yang tertera di modul, dan inilah hasilnya. Ya, pertama kita akan melakukan percobaan. Adapun percobaan yang akan kita lakukan mengenai beberapa bahan, yaitu ada 10 bahan. Yang pertama dimulai dari apa tadi tertulis itu? Yang pertama itu ada mistar besi. mistar besi. Oke, kita menggunakan mistar besi. Bentar. Sini saya pegang. Jadi ini mistar besi, kita letakkan dengan 2 rangkaian, Ya. positif dan negatif, maka yang dihasilkan adalah lampunya menyala. Berarti otomatis dia menghantarkan arus listrik. Ya. Berarti konduktornya itu ya. Selanjutnya Yang kedua apa? Selanjutnya yaitu sendok perak. Nah, ini adalah sendok perak. Kita akan meletakkan sisi positif dan negatif pada sendok, dan hasilnya adalah lampunya menyala. Kemudian konduktornya berarti ya. selanjutnya Kemudian yang ketiga yaitu kawat besi. Kawat besi. Kita letakkan lagi positif dan negatif. Tangan yang pegang jelas. Yang mana tadi lagi? Berkarat di sini. Ujungnya yang sebelah. Menyala tadi kah? Iya. Ya, Tadi belum. ya. Goyang. Ujungnya karena berkarat. Ya. Nah, ini adalah kawat besi yang kita letakkan sisi negatif dan positifnya, maka lampunya juga itu menyala. Berarti otomatis konduktornya itu adalah ya. Menghantarkan ya. Selanjutnya Kemudian selanjutnya adalah kertas. Ini adalah kertas. Kita letakkan sisi positif dan negatif. Hasilnya itu tidak menyala. Tidak menyala. Berarti konduktornya itu tidak. Kemudian selanjutnya yaitu plastik.
kita letakkan positif dan negatif. Nah, hasilnya itu juga tidak menyala, Berarti otomatis konduktornya itu tidak menghantarkan aliran listrik ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu air keran. Ini Air keran. ya. Ini adalah air keran. Kita masukkan sisi Coba. positif dan negatif. Nah, bola lampunya tidak menyala Iya. dan tidak menghantarkan Konduktornya tidak. aliran listrik. Kemudian selanjutnya yaitu air garam. Satu loh. Nah, ini adalah larutan air garam yang telah kita berikan tadi, garam secukupnya. Kita masukkan. Apa keterangannya tadi gelembung? Nanti saya jelaskan. Hasilnya itu tidak menyala dan Tidak mengantarkan listrik. tidak menghantarkan listrik. Nanti saya jelaskan. Harus jelaskan titerangnya. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya yaitu karet penghapus. Karet penghapus kita letakkan. Hasilnya itu tidak menyala dan tidak menghantarkan listrik. Selanjutnya Selanjutnya yaitu pensil. pensil. Udah salah saja pensilnya. Kiri kanan boleh? Iya saja. Enggak saja. Oh ya. Enggak, iya saja. Iya. Kan ujung pensil gini. Sudah kita letakkan posisi sisi negatif dan positif, dan hasil lampunya itu tidak menghantarkan listrik. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu kayu. Ini adalah kayu. Kita letakkan positif dan negatif, dan hasilnya tidak menghantarkan listrik. Nah, dari hasil percobaan dari ke-10 benda yang kita gunakan tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 yang menghantarkan listrik atau sebagai konduktor, yang mana yaitu ada penggaris besi, sendok perak, dan kawat besi. Jadi dapat mengantarkan listrik karena dia mengandung zat besi yang mempermudah dalam mengantarkan listrik. Nah, sedangkan ke-7 benda yang lainnya yaitu kertas, plastik, air keran, garam, karet penghapus, pensil, dan kayu tidak mengantarkan listrik. Nah, tapi di percobaan pada air garam itu kita bisa melihat bahwa, coba tekan sedikit, adanya pengaruh terhadap air garam, di mana air garam mengeluarkan gelembung kecil akibat adanya sedikit tegangan, tapi Tidak menghantarkan Ti- listrik. sedikit menghantarkan listrik. Coba lihat lampunya. Iya, tapi Ah, redup. tapi Iya, ada redup, terlalu redup. Oke. Mungkin sekian dari praktikum kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.